Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua yang udah dengan setia join di pagi hari ini. Ya, yang baru join, salam kenal dari kami yang udah langganan join di pagi hari ini setiap Sabtu. Selamat ketemu kembali di NQA webinar yang kita lakukan istiqomah. Mudah-mudahan setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30. Ya, selamat bergabung di NQA webinar. Nah, ada sedikit terus teman-teman akan di mute, tapi nanti kalau ada pertanyaan tinggal di unmute saja atau kalau sedang dalam penjelasan teman-teman ingin bertanya bisa nulis via chat terlebih dahulu. Dan teman-teman bisa menggunakan background yang sama dengan kita sehingga nanti ketika foto bersama di akhir acara akan seragam fotonya ya. Oke, next Mas. Nah, sedikit bicara mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Outputnya kita menerbitkan sertifikat ISO. Itu adalah divisi sertifikasi. Namun kami juga punya divisi assessment. Kami melakukan assessment-assessment ke perusahaan. Outputnya lebih ke internal report. Contoh yang lagi happening sekarang adalah lebih ke cyber security assessment, kemudian energi assessment, dan ada beberapa assessment lainnya. Kemudian kita punya divisi pelatihan atau divisi training. Salah satunya adalah yang kita lakukan pagi hari ini. Namun ada pelatihan-pelatihan lain ya yang kita bisa lakukan baik itu in-house maupun public class ya. Terakhir ada divisi software. Kita jujur jualan software. Softwarenya lebih ke productivity software. Teman-teman yang berminat nanti mau tahu produk software kita apa saja nanti kita bisa diskusi mengenai software. Ini adalah 4 pilar bisnis NQA di Indonesia. Nah, sedikit data statistik mengenai NQA, kita udah 36 tahun lebih di bisnis ini. Sertifikat yang udah kita terbitkan kurang lebih ada 55.000 sertifikat lebih di seluruh dunia. Kita beroperasi di 100 negara, nggak hanya di Indonesia. Dan kita punya 1.000 karyawan di seluruh dunia. Dan hasil survei kita rata-rata customer cukup happy dengan layanan kita. Terbukti mereka dengan setia rata-rata 10 tahun tetap mendampingi NQA. Next, Mas. Oke, saya perlu informasikan ini ya teman-teman. Event pagi hari ini free alias gratis alias tidak berbayar ya karena tujuan kita lebih ke sedekah ilmu dan alhamdulillah pembicara yang luar biasa yang hari ini akan bersedekah ilmu adalah Mbak Nani Subarto. Namun, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ingin mendapatkan materinya juga dalam bentuk e-material, materinya nanti teman-teman bisa lihat isinya daging semua. Dan juga ada tiga, wah ini luar biasa, ada tiga e-book yang relevan dengan topik yang akan dibawakan hari ini. Ada sedikit investasi, nggak mahal-mahal, hanya Rp150.000 saja. Apa yang teman-teman bisa dapat? Sertifikat ya, e-sertifikat, e-material, dan ada tiga e-book, ya itu menjadi hak teman-teman jika ada investasi sebesar 150. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Alfon atau ke Mas Aldo, dan tinggal order yang tiga tersebut. Oke? Tinggal foto barcode-nya. Next, Mas. Nah, ini e-booknya ya, e-booknya ada tiga e-book ya. Teman-teman bisa baca, yang senang baca tinggal baca e-booknya. Dan ini relevan dengan topik yang akan dibahas di pagi hari ini. Nah, ini judul hari ini ya terkait dengan direct leadership. Pembicaranya juga sudah luar biasa. Kita kasih kesempatan langsung ke Bu Nani untuk segera unjuk gigi. Silakan Bu Nani. Terima kasih Mas Novian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam. semua. Senang sekali di hari Sabtu yang di sekitar rumah saya cerah. Saya kebetulan tinggal di Jakarta Selatan, jadi cerah sekali, tidak ada hujan gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan sampai sore hari juga cuacanya bisa seperti ini. Mas Novian, terima kasih. NQA, terima kasih. Saya jadi teringat ini sudah mau akhir tahun 2024. Mengingatkan saya bahwa saya mengisi program NQA ini sudah cukup lama, start dari 2023 dan kemudian sampai sekarang berarti sudah jalan 2 tahun gitu kan ya. Tapi alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya pribadi dapatkan gitu ya, karena saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman-pengalaman praktis saya yang saya dapatkan dan kemudian bisa saya sebarluaskan, mudah-mudahan ada yang bermanfaat gitu. Dan Mas Novian, kita juga harus beri apresiasi kepada teman-teman yang sudah hadir di sini ya Mas Novian ya, karena Betul, tidak betul mudah banget. di hari Sabtu meluangkan waktu untuk memberikan nutrisi pada pikiran kita gitu kan ya, karena biasanya hari Sabtu biasanya digunakan untuk meluangkan waktu bersama keluarga, tetapi cukup banyak yang hadir di pagi ini dan mudah-mudahan pagi hari ini kita bicara kurang lebih mungkin 1,5 jam ke depan. Ini adalah membicarakan sesuatu yang sangat bermanfaat. Tema kali ini adalah tentang direct leadership gitu.
Ya, tentunya ada mungkin di beberapa diri kita itu bertanya gitu kan ya, apa sih direct leadership itu? Karena terus terang saja kalau kita bicara tentang leadership gitu ya, bicara yang terminologinya tuh banyak sekali gitu kan ya. Ada transformational leadership, kemudian ada performance leadership, kemudian ada juga servant leadership, creative leadership gitu ya. Banyak sekali gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk kemudian kita explore tentang direct leadership. Dan saya pribadi ketika saya mempraktekkan direct leadership, saya kemudian mendapatkan insight yang powerful sekali bahwa direct leadership ini sesungguhnya sangat tepat sekali untuk gitu kan ya kita-kita yang memiliki anggota tim yang banyak sekali dan memiliki direct report gitu ya. Jadi kalau bicara tentang direct report itu kan adalah orang-orang yang berada langsung di bawah kepemimpinan kita. Dan dengan demikian, direct leadership ini akan sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali gitu ya bagi kita di dalam membantu memfasilitasi agar kepemimpinan kita menjadi jauh lebih efektif untuk mengelola orang-orang atau anggota tim yang langsung berada di bawah tanggung jawab kita, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa ini juga akan sangat relevan sekali, ya, sangat relevan sekali dengan keadaan sekarang ini, terutama kita-kita yang mempunyai anggota tim yang pastinya punya kecenderungan didominasi oleh generasi muda gitu ya, yang kalau boleh dibilang adalah generasi Z nih, kurang lebih seperti ini Mas Novian. Karena kalau dilihat dari usia generasi Z yang masuk ke dalam usia produktif, yang masuk ke dalam lapangan pekerjaan itu adalah generasi Z gitu, sekitar 22 tahun gitu kan ya, itu mereka sudah aktif masuk ke dalam dunia kerja. Tapi izin Mas Novian, izinkan kami memperkenalkan diri di Persona Global Indonesia, yaitu branded office dari Persona Global dari Amerika, dan kami sudah ada sebetulnya menggunakan signature program yang memang dihasilkan dan diciptakan dan punya hak cipta, yaitu dari Persona Global. Nah, bagusnya alhamdulillahnya bahwa kami diberikan kebebasan untuk pengembangan karena kami rasa satu signature program ini akan punya nilai tambah, dampak yang sangat besar gitu kan ya kalau kita bisa menyelaraskan dengan kebutuhan budaya korporasi Indonesia gitu ya. Kebetulan kami ini memang sepak terjangnya berangkat dari consulting firm yang banyak sekali diberikan kepercayaan untuk membantu memfasilitasi mitra-mitra kami khususnya di dalam meningkatkan kompetensi SDM atau human capital satu company, sehingga kami banyak mendapatkan keberlimpahan persoalan-persoalan gitu ya yang menurut kami itu adalah satu kesempatan yang sangat kaya bagaimana kami pada akhirnya persoalan-persoalan itu bisa menjadikan program-program kami memberikan nilai tambah yang nyata. Ada satu pernyataan yang kami yakini betul bahwa satu bisnis itu tumbuh itu dimulai dari kualitas SDM-nya gitu. Itu yang kami yakini gitu. Dan bicara kualitas SDM pasti relevansinya tidak akan jauh dari yang namanya kompetensi. Oleh karena itu kompetensi itu menurut kami bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan. Karena untuk mengembangkan kompetensi, menumbuhkan kompetensi, maka ada tiga faktor yang sangat powerful sekali, yaitu adalah bagaimana kita bisa membangunkan self awareness yang tinggi gitu ya terhadap diri seseorang ya. Kemudian apakah kita punya ya metode yang bisa menghadirkan seseorang melihat blind spotnya, karena kalau kita punya metode yang bisa menghadirkan seseorang bisa melihat blind spotnya, maka perubahan itu akan cepat hadir. Dan kemudian keinginan yang kuat untuk memperbaiki ke arah yang lebih efektif itu akan mudah sekali untuk kemudian dihadirkan pada diri seseorang. Namun ya, namun demikian ya, faktor yang kedua juga menjadi faktor yang sangat krusial atau sangat signifikan untuk membuat seseorang menjadi lebih kompeten, yaitu skill gitu. Nah, sehingga dengan demikian menurut hemat kami bahwa kompetensi itu bisa dikembangkan kalau seseorang itu selain disadarkan, selain bisa melihat blind spotnya, maka dia punya cara bagaimana bisa mempraktekkan gitu kan ya kesadaran baru ini dengan tentunya keterampilan-keterampilan yang membumi, keterampilan-keterampilan yang sangat praktis gitu. Yang dengan keterampilan itu maka seseorang akan bisa termotivasi. Kenapa termotivasi? Karena bisa melihat progresnya, bisa melihat perkembangannya. Ya, sehingga dua ini menjadi sesuatu yang sangat memudahkan seseorang menjadi jauh lebih kompeten. Dan yang ketiga dilengkapi tentunya adalah
untuk bisa kemudian kesadaran baru itu tumbuh dan tetap hadir secara berkelanjutan dan juga keinginan yang kuat untuk mempraktekkan karena memiliki skill-skill yang memudahkan, maka seseorang itu kompetensinya akan meningkat bertumbuh kalau dilengkapi dengan strategi, dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang sangat simpel sekali gitu. Nah, itulah kami hadirnya bagaimana kami bisa membantu mitra-mitra kami agar human capitalnya atau sumber daya manusianya itu menjadi bisa bertumbuh dari waktu ke waktu. Nah, yang kita bicarakan di pagi hari ini tentang direct leadership gitu ya. Kenapa direct leadership bisa kami nanti yakinkan kepada teman-teman, ini bisa menjadi pertimbangan untuk memperkuat kepemimpinan Anda. Gitu. Karena bicara kepemimpinan, kami rasa bahwa semua individu, ya, baik itu masuk ke dalam posisi struktural atau tidak memiliki posisi struktural, pada dasarnya ketika dia memiliki tujuan yang harus dicapai, maka dia membutuhkan leadership. Karena leadership is about, nanti kita bisa tahu bahwa banyak sekali tataran dalam memaknai leadership. Leadership is about action, leadership is about communication, dan banyak sekali. Tapi pada akhirnya leadership itu dibutuhkan karena dengan leadership seseorang itu secara personal akan dibantu menjadi jauh lebih efektif untuk mencapai tujuannya. Ya, so dengan demikian, direct leadership yang nanti mau kita bicarakan, ini kami yakini menjadi pendekatan kepemimpinan yang sederhana, pendekatan kepemimpinan yang membumi, pendekatan kepemimpinan yang bisa langsung digunakan oleh kita semua yang memiliki direct report, yaitu apa? Yaitu anggota tim yang langsung berada di bawah pengelolaan kita. Dan dengan demikian, anggota tim ini tentunya dengan direct leadership-nya kita, dia akan punya kesempatan yang luar biasa untuk berkembang dan tumbuh, ya. Dan saya rasa direct leadership ini juga akan cocok untuk kepemimpinan era sekarang. Kepemimpinan di mana kita sebagai leader itu memiliki anggota tim yang pastinya anggota tim yang memiliki pemikiran yang luar biasa majunya. Karena anggota tim kita ini adalah anggota tim yang memang tumbuh dan berkembang di era kekinian, era yang banyak didominasi oleh kecanggihan teknologi. Nah, ada satu cerita atau beberapa cerita yang mau saya bagikan kepada Anda. Kenapa kita butuh sekali yang namanya direct leadership? Eh, Kalau tidak salah, beberapa minggu yang lalu, belum sebulan kali ya Mas Novian, Mas Aldo, bahwa saya juga berbagi dengan teman-teman di NQA, webinar ini bicaranya tentang inovatif dan kreatif decision making, kalau tidak salah pada waktu itu. Dan saya juga berbagi tentang cerita di mana saya sangat terkesan sekali oleh pernyataan, sebelum ini Mbak Aisyah, jangan dulu, oleh pernyataan dari Profesor Stella Christie. Profesor Stella Christie ini kan adalah profesor yang ditunjuk oleh presiden kita saat ini, yaitu Pak Prabowo, gitu kan ya, untuk kemudian beliau diberikan amanah mengembangkan pengembangan pendidikan tinggi, gitu kan ya, perguruan tinggi. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Stella Christie ini sangat relevan sekali dengan amanahnya Pak Prabowo untuk menunjuk beliau fokus pada pengembangan pendidikan tinggi, gitu ya. Karena pendidikan tinggi ini kan adalah generasi-generasi gitu ya, mereka yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja nyata gitu. Nah, Stella Christie itu menginspirasi saya betapa pentingnya direct leadership ini gitu ya. Beliau mengatakan bahwa era kita ini adalah era yang sangat memudahkan kehidupan kita karena kecanggihan teknologi ya. Kecanggihan teknologi yang didominasi apa namanya oleh platform-platform yang begitu memudahkan kita gitu ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup. Salah satunya ChatGPT. Mas Aldo pernah menggunakan ChatGPT, Mas Aldo? Nah, Ibu, Pernah ya? Apa yang dirasakan Mas Aldo ketika menggunakan ChatGPT, Mas Aldo? membantu untuk pekerjaan juga, Bu. Membantu untuk kerjaan, pastinya ya, gitu kan ya, karena kalau boleh saya memahaminya dengan pernyataan Mas Aldo yang mengatakan bahwa membantu pekerjaan, gitu kan ya, pasti menghadirkan yang namanya kenyamanan, menghadirkan jawaban-jawaban yang bisa kemudian kita tindak lanjuti gitu untuk kita lakukan gitu kan, sehingga pada akhirnya kita merasakan bahwa kita dibantu sekali semua persoalan-persoalan kita gitu, dan disitulah rasa membantunya hadir, gitu nggak kira-kira Mas Aldo? Iya, benar, Ibu. Oke, ya.
Itu yang dikatakan juga oleh Profesor Stella Christie yang mengatakan betapa nyamannya hidup kita di era kecanggihan teknologi gitu ya. Karena semua jawaban itu ya bisa didapatkan dari kecanggihan teknologi, salah satunya ChatGPT. Tapi Stella Christie juga menyadarkan kepada kita semua, hati-hati. Karena satu sisi gitu ya, ChatGPT sebagai contoh yang mau kita bahas di sini, itu satu sisi mendatangkan kenyamanan, mendatangkan proses bekerja yang sangat cepat sekali. Tapi di sisi yang lain, kenyamanan ini bisa menjadi musuh buat kita. Musuh apa? Musuh mematikan atau musuh membuat kita tidak kreatif. Karena semuanya sudah tersedia dan semuanya membuat kita pada akhirnya bukan hanya tidak kreatif, tetapi pada akhirnya membuat hubungan kita dengan pihak lain itu menjadi minim. Ya, sehingga kesempatan kita untuk berinteraksi dengan berbagai pihak ini menjadi sangat berkurang sekali karena kita semuanya mengandalkan pada kecanggihan teknologi. Jadi saya belajar banyak dari mentor sejati saya, teman-teman, ya. Dan apa namanya, sampai dengan saat ini saya menjadi apa namanya, mengingat kembali gitu ya, bahwa dulu saya tidak pernah kepikiran untuk kemudian membayangkan saya akan punya kesempatan atau berkecimpung di dunia yang bisa membantu pihak lain meningkat kompetensi leadership-nya sama sekali. Karena dulu saya hanya berpikiran itu, Mas Novian, begitu selesai pendidikan saya masih punya paradigma, karena paradigma saya dipengaruhi sekali oleh hadirnya sosok seorang ibu, yaitu ibu saya, ya, bahwa perempuan itu setinggi-tingginya sekolah pasti akhirnya masuknya juga ke dapur juga gitu. Dulu saya masih terkontaminasi dengan paradigma ibu saya itu, tapi ternyata ayah saya hadir itu membalanskan pemikiran saya gitu ya, sehingga saya punya pilihan gitu ya, pilihan apakah memang memutuskan hanya menjadi ibu rumah tangga atau kemudian pilihan untuk kemudian saya bisa tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga tapi saya juga bisa doing something yang lebih bisa menciptakan nilai gitu. Dan itulah ayah saya sebagai mentor sejati saya, dan ayah saya banyak sekali transfer tentang bagaimana memaknai yang namanya leadership, sehingga leadership ini memberikan peluang kepada diri saya untuk mewujudkan sebagai sosok gitu ya, sosok seseorang yang seperti apa ketika memiliki direct report gitu, seperti itu. Jadi menurut mentor sejati saya gitu ya, leadership itu sering sekali saya dengar dari mentor saya, leadership itu terkait dengan yang namanya legacy. Jadi keinginan yang kuat bagaimana kita meninggalkan yang baik, bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang bermakna buat orang lain. Karena kalau itu bisa kita hadirkan dalam diri kita, maka sesungguhnya bukan hanya kita yang bisa membantu pihak lain menjadi lebih baik atau bermakna, tapi sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Ya, karena dengan banyaknya peluang kita untuk meninggalkan yang baik, yang bermakna, sesungguhnya kita lagi juga memberikan hal yang baik dan bermakna bagi diri kita. Kemudian yang kedua gitu ya, mentor sejati saya selalu mengatakan bahwa leadership itu tentang memberikan pengaruh gitu, ya. Bagaimana saya bisa kemudian meninggalkan sesuatu yang bermakna, ya, meninggalkan sesuatu yang bernilai tambah buat anggota tim saya. Kalau saya tidak bisa punya atau tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi gitu kan ya secara positif gitu. Tentunya yang pertama untuk bisa memberikan pengaruh yang positif kepada pihak lain, anda harus punya kemampuan untuk memberikan pengaruh positif dulu kepada diri Anda. Kalau Anda berinteraksi dengan diri Anda, selalu didominasi cara berkomunikasinya itu adalah melihat sisi jeleknya saja dari diri sendiri, maka sisi kuat dari kita nggak akan muncul. Nah, itu yang ayah saya atau mentor saya tuh selalu mengatakan bahwa hadirkan ke dalam diri gitu ya, untuk sesuatu yang positif selalu. Berpikir positif, berprasangka positif gitu kan ya, punya hati yang positif gitu. Ini yang membuat kita pada akhirnya bisa melihat segala sesuatu itu jauh lebih besar. Kemudian yang ketiga, ya, mentor saya mengatakan leadership is about communication. Ya, maka ketika kita ingin menghadirkan kualitas yang positif hubungan kita dengan anggota tim dan ingin mendorong anggota tim kita menjadi kreatif, maka seyogianya komunikasi yang dihadirkan ya di dalam diri kita dan juga dihadirkan pada saat kita berkomunikasi dengan anggota tim kita, komunikasinya tuh harus terbuka. Ya, komunikasinya harus melibatkan proses dialog yang sehat. Dialog yang sehat itu kan dialog yang komunikasi dua arah gitu, ya. Dialog yang tidak mendominasi satu dengan yang lainnya gitu, ya. Sehingga dengan demikian, dialog yang sehat,
Komunikasi yang terbuka sebetulnya menghadirkan satu momen di mana seseorang, baik diri kita maupun anggota tim kita, punya pilihan. Pilihan yang dia bisa pilih dengan kesadaran diri yang tinggi. Pilihan yang membuat dia tidak ditekan atau tidak dipaksa untuk memilih. Tetapi dia bisa memilih, dan memilihnya itu dengan sadar adalah memilih untuk bertumbuh. Nah, eh, ini yang kemudian menginspirasi saya gitu kan ya, bahwa persoalan-persoalan yang hadir ya, baik di kehidupan sosial saya maupun di kehidupan bisnis yang saya geluti, atau kalau Anda memang bergabung dalam satu company, maka kan Anda ini kan diberikan tugas tanggung jawab, diberikan amanah. Tetapi pastinya kita sepakat, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, pasti tidak mudah. Pasti banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan persoalan-persoalan ini harus dicarikan solusinya, harus dituntaskan gitu kan ya. Karena kalau tidak gitu kan, pasti ini akan mengganggu proses bisnis yang sedang kita jalani gitu. Akan mengganggu yang namanya keselarasan di dalam organisasi. Sehingga dengan demikian, ya, persoalan-persoalan nyata ini menginspirasi saya bahwa sosok leader itu adalah sosok yang harus bisa menyelaraskan hal-hal yang nanti kita temui gitu kan ya, yang tidak selaras gitu kan ya, akibat adanya munculnya persoalan untuk diselaraskan. Oke. Oleh karena itu, untuk bisa menyelaraskan, maka kita perlu kemampuan untuk memberdayakan, gitu. Memberdayakan apa yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk di dalamnya adalah yaitu apa? Bukan hanya tentang aspek apa namanya material atau non material, tetapi aspek manusia ini juga yang menjadi perhatian kita. Bagaimana kita bisa memberdayakan sumber daya manusia atau direct report yang berada di bawah kendali kita langsung, ini bisa kita berdayakan, kita bisa dorong, bisa kita kemudian ajak terlibat untuk sama-sama menyelaraskan. Karena nggak mungkin kita sendiri yang menyelaraskan. Bayangkan begitu banyaknya persoalan-persoalan, dan kalau kita punya mindset bahwa hanya saya saja yang menyelaraskan, maka betapa besarnya energi yang terkuras dalam diri saya untuk menyelesaikan dan menyelaraskan itu. Oleh karena itu, ya, yang membuat saya terinspirasi tentang sosok leader ini adalah saya harus punya kemampuan bagaimana memberdayakan anggota tim saya agar kemudian agar apa yang kita hadapi bersama ini bisa diselesaikan dan pada akhirnya bisa berdampak positif bagi pertumbuhan, bukan hanya pribadi tetapi juga bagi pertumbuhan unit, bagi pertumbuhan pada umumnya, akhirnya pertumbuhan perusahaan. Kemudian yang ketiga gitu ya, yang menginspirasi saya adalah berarti sosok leader ini dalam keseharian dia harus bisa memfasilitasi, ya, memfasilitasi perbaikan atas kekurangan yang ada dalam perusahaan. Artinya apa? Kata-kata memfasilitasi itu punya makna yang luar biasa. Leader itu harus hadir sebagai sosok yang melayani. Dan melayani itu ada di dalam yang namanya kata memfasilitasi. Artinya, saya harus bisa menjembatani sebagai leader, harus bisa menjembatani, bisa kemudian membantu, melayani direct report saya, anggota tim saya, yang bisa jadi ya berhadapan dengan berbagai persoalan yang pada akhirnya persoalan ini bisa membuat dia tidak perform dengan baik. Oleh karena itu kehadiran saya harus bisa memfasilitasi ya untuk membantu perbaikan atas kekurangan yang ada di dalam perusahaan, atas ketidakmampuan tim saya gitu ya untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dan yang terakhir adalah apapun yang kita hadapi, baik diri kita sebagai pemimpin, ya sebagai leader ataupun ya anggota tim kita gitu kan ya, direct report kita gitu kan ya, pasti kita semua ini diharapkan untuk bisa efektif di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan kita bicara tentang efektivitas adalah bicara tentang bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita. Dan tujuan kita adalah bagaimana kita bisa perform dengan baik gitu. Dan oleh karena itu, dengan demikian maka inspirasi yang berikutnya yang saya bisa maknai bahwa untuk menjadi leader bagi direct report saya, maka kita harus bisa mendorong adanya pertumbuhan kinerja, baik kinerja pribadi maupun kinerja dalam aspek tataran pekerjaan gitu teman-teman, baik kinerja diri sendiri maupun kinerja direct report saya, kurang lebih seperti itu. Nah, Banan, ini juga yang kemudian ya mendorong Banan. saya untuk berpikir, kalau gitu dengan sosok yang seperti ini, saya sebagai leader untuk direct report saya, anggota tim saya langsung, kalau gitu apa yang perlu saya perhatikan gitu. Nah, berikut ini silakan Mbak Isa gitu ya. Maka membuat saya tersadarkan gitu teman-teman ya, membuat saya tersadarkan bahwa
leader ini seyogianya gitu kan ya, harus punya praktek kepemimpinan yang membumi. Ini dia. Banyak terminologi, konsep-konsep tentang kepemimpinan. Tetapi yang saya lihat, konsep-konsep tentang kepemimpinan ini bagus sekali untuk memperkaya mindset kita tentang akan namanya knowledge, yaitu kepemimpinan. Tetapi seringkali ya, mindset kita yang begitu akhirnya penuh dengan terminologi berbagai macam kepemimpinan. Ini yang membuat kita pada akhirnya seringkali mati gaya. Cara yang seperti apa ya yang mesti saya praktekkan ketika nanti saya berhadapan dengan persoalan-persoalan yang tadi kita sudah bicarakan di depan tadi, ya. Ketika saya menghadapi direct report saya yang bisa jadi salah satu direct report saya seperti anak saya yang overthinking, yang kekhawatirannya berlebihan. Tetapi bisa juga anggota tim saya ada yang kemudian behaviornya atau cara pekerjaannya itu adalah cara bekerja yang begitu nyantainya, yang begitu, aduh, mungkin punya prinsip hidup aja begitu kok susah banget, ya udah kalau emang nggak tahu ya udah bilang aja nggak tahu, kalau nggak ditanya ya sudah, nanti kalau pas ditanya ternyata hasilnya nggak sesuai bilang aja saya nggak tahu gitu. Ada juga yang begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi direct report saya yang bermacam-macam, saya bisa kemudian menjadi menjadi sangat situasional kepemimpinan saya. Maka yang perlu saya perhatikan gitu ya, membuat saya berpikir adalah saya harus mencari cara praktek kepemimpinan yang membumi. Ya. Nah, yang kedua gitu kan ya, yang membuat nanti saya kepemimpinannya bisa efektif dan berdaya gitu kan. Maka yang kedua yang perlu saya perhatikan berdasarkan pengalaman pribadi, saya harus bisa menghayati makna empowerment dulu. Ya, karena makna empowerment ini sesungguhnya ini menjadi ruh yang harus hadir di dalam setiap orang yang memang punya amanah mengelola dan mengembangkan anggota tim. Oke. Ya. Dan yang ketiga, ini yang sering kali yang kalau berdasarkan pengalaman saya secara praktis gitu ya, masih banyak sekali ya kita yang sudah masuk ke dalam jabatan struktural gitu kan ya, tapi nggak paham harus menjalankan fungsi kepemimpinan yang seperti apa. Oke. Sehingga dengan demikian sering menjadi sangat bias gitu ya, sangat rancu antara praktek manajerial dengan praktek leadership gitu. Karena menurut saya memang beda antara yang namanya praktek manajerial dengan praktek leadership. Oleh karena itu ada 3 hal yang nanti mesti kita sadari, yang itu harus melekat, hidup, dan harus Anda ekspresikan, harus Anda praktekkan ya di depan anggota tim Anda 3 fungsi kepemimpinan harian ini. Oke. Dan yang keempat adalah yang sering kita abaikan gitu kan ya, adalah menaruh perhatian pada job desk atau job description seorang leader gitu. Ya. Karena ini tidak dipungkiri dan tidak kita salahkan juga teman-teman gitu kan ya. Kenapa? Karena pada dasarnya berdasarkan survei yang kami lakukan melalui pengalaman praktis kami dengan berbagai perusahaan di Indonesia, ya hampir ya semua perusahaan itu tidak punya job desk kepemimpinan, tidak punya job desk yang diperuntukkan untuk seorang leader. Yang ada adalah job desk seorang manajer. Itu udah jelas ada job desk itu. Tapi kalau untuk job desk seorang leader itu tidak ada gitu. Nah, inilah yang kemudian saya ingin meyakinkan kepada teman-teman gitu ya, kepada teman-teman untuk meyakini bahwa itu akan ada nanti di dalam direct leadership-nya kita. Komunikasi kita tuh harus efektif. Oleh karena itu, gitu ya, direct leadership lah yang harus Anda tumbuhkan, teman-teman. Oke. Gimana cara menumbuhkan direct leadership ini? Oke. Nah, ini yang kami Persona Global Indonesia mengembangkan teman-teman direct leadership ini gitu kan ya, karena direct leadership inilah yang kami yakini sebagai bentuk kepemimpinan, praktek kepemimpinan yang membumi. Direct leadership ini punya pengertian begini teman-teman. Direct leadership adalah kepemimpinan nyata, kepemimpinan yang bisa ditangkap secara langsung oleh direct report kita gitu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita dorong, apa yang kemudian kita sampaikan sebagai bentuk panduan ya, sehingga dengan ya cara yang nyata akhirnya direct report kita atau anggota tim kita bisa menindaklanjutinya dengan nyata dan jelas. Itu yang dinamakan direct leadership. Ya, sehingga dengan demikian yang bisa saya bantu jelaskan kepada Anda semua, direct leadership ini adalah kepemimpinan yang syarat sekali dengan aktivitas yang melibatkan komunikasi yang efektif.
ya, aktivitas yang banyak melibatkan proses untuk merubah seseorang, tapi dengan cara yang mendorong, bukan dengan cara yang menekan atau memaksa. Oke, ya, ya, aktivitas yang banyak sekali syarat dengan proses pembelajaran, proses bertumbuh, proses yang ditujukan untuk memberdayakan pihak lain. Maka dengan demikian, Anda kemudian bisa memaknai secara ya mendalam makna dari pemberdayaan itu sendiri. Karena direct leadership ini syarat dengan yang namanya fakta pemberdayaan, teman-teman. Direct leadership itu benar-benar sungguh-sungguh memberi kesempatan kepada Anda untuk memperlihatkan praktek-praktek kepemimpinan langsung yang secara nyata anggota tim Anda, direct reportnya Anda bisa melihat, menerima, dan kemudian menjadi memahami arahannya Anda, dorongannya Anda, panduan yang Anda berikan. Sehingga mereka pun dengan ya yakin dan kemudian sadar mau menindaklanjuti itu semua. Dan itulah yang kemudian membuat Anda dengan mudahnya memberdayakan mereka. Oleh karena itu, apa sih sebetulnya yang namanya empowerment, makna memberdayakan? Ya, jadi dengan direct leadership Anda, maka kepemimpinan Anda itu dijalankan secara apa ya namanya, melibatkan proses yang di dalamnya itu memberikan kesempatan kepada seseorang atau lebih untuk bisa sama-sama berpikir, ya, untuk bisa kemudian punya peluang untuk bisa kesempatan berbicara, ya, kemudian memberikan peluang untuk memberikan kesempatan untuk bertindak, ngambil keputusan, gitu kan ya, terkait dengan pekerjaannya, sehingga akhirnya dengan direct leadership-nya kita itu memberi kesempatan mereka menjadi mandiri. Mandiri untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik dan berkualitas. Disinilah yang kemudian saya memaknai arti dari makna leadership mentor sejati saya. Yang mengatakan pada akhirnya leadership itu adalah tentang bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih bermakna dan hidup orang lain juga menjadi lebih bermakna. Ini hanya ada kalau kita bisa memaknai empowerment, teman-teman, pemberdayaan. Karena sesungguhnya prosesnya luar biasa sekali. Bukan hanya membuat hidup kita menjadi bermakna, tapi hidup orang lain menjadi bermakna. Karena kita diberi kesempatan untuk sama-sama bertumbuh. Itu di situ, teman-teman. Ya. Nah, jadi dengan demikian, teman-teman, yang Anda harus pahami di dalam direct leadership Anda ini adalah, Anda tadi sudah diberikan satu pencerahan atau insight, ya, bahwa Anda bisa menjadi berdaya dan juga memberdayakan pihak lain kalau dalam kesehariannya Anda menjalankan 3 fungsi kepemimpinan harian Anda. Dan 3 fungsi kepemimpinan harian Anda ini adalah yang tidak boleh ditinggalkan sehari pun oleh Anda. Selama Anda punya yang namanya direct report atau anggota tim, maka Anda itu diminta apa? Menjalankan fungsi direction, memberikan arahan, fungsi yang kedua adalah motivation, memberikan dorongan kepada anggota tim Anda, dan yang ketiga adalah memberikan panduan. Ya, karena kembali lagi anggota tim kita ini adalah anggota tim yang kompetensinya bermacam-macam. Ada yang anggota tim kita kompetensinya luar biasa berlebih, sehingga nggak perlu butuh bantuan panduan yang begitu rincinya dari kita. Tapi ada juga yang tidak sebesar anggota tim lainnya kompetensinya, maka butuh panduan kita yang membuat kita menjadi jauh harus lebih sabar. Ya, termasuk memberikan arahan. Ini yang kemudian saya mencoba menghayati persoalan dari anak saya. Oh, kalau begitu memang ya, nggak cukup kita hanya memberikan yang namanya job desk sesuai dengan aturan aja secara tertulis, nggak cukup. Tapi perlu keterlibatan kita di dalam memberikan arahan apa sih yang dimaksud dengan job desk ini. Apa sih yang kemudian saya inginkan, saya harapkan dari anggota tim saya. Itu perlu diomongin. Karena direct leadership itu membutuhkan apa? Membutuhkan adalah yaitu proses melibatkan dua arah komunikasi, di mana masing-masing memberi kesempatan untuk berkomunikasi, memberi kesempatan untuk kemudian berpikir, memberi kesempatan untuk kemudian menyampaikan pemahaman lagi, gitu. Itu direct leadership, teman-teman. Dan itu harus ada di dalam keseharian kita. Maka kalau kita ini berada di dalam posisi struktural, ya, terus kemudian satu hari kita nggak ngomong sama tim kita, itu ada something wrong dari leadership kita, ya. Maka kalau kita menemukan diri kita hanya hanyut di dalam pekerjaan diri kita saja, ya, terus hanya hanyut dengan hubungan kita berkomunikasi dengan atasan saja, ya, maka ini yang menjadi blind spot kita dan self awareness kita, bahwa ada something wrong yang belum kita jalankan sebagai seorang leader, ya. Sehingga dengan demikian, ketika Anda menjalankan yang namanya fungsi direction, motivation, and guidance, gitu kan ya,
maka pendekatan Anda ini harus balance, pendekatan manusiawi dan pendekatan logik. Ya, yang terjadi bisa jadi ketika Anda menjalankan proses direction, motivation, and guidance, ya ada di antara kita ini, dan saya rasa ini juga terpengaruh dari culture budaya korporasi Indonesia. Sebagian besar kita ini, ya kepemimpinan kita ini syarat didominasi oleh perasaan, sehingga seringkali nggak enakan meskipun dengan direct report kita. Karena nggak enakan dengan manusia lain, dengan anggota tim kita, maka tidak muncul ketegasan dari kita. Ketegasan itu akan muncul kalau kita bisa berpikir secara kritis. Tapi orang-orang yang kemudian hanya didominasi kepemimpinannya dengan cara berpikir yang kritis, maka bisa jadi kepemimpinan kita dilihat oleh anggota tim kita itu menjadi kepemimpinan yang tidak manusiawi. Nah, itu juga yang tidak kita inginkan sama sekali, tidak. Sehingga dengan demikian perlu yang namanya pendekatan yang seimbang pada waktu kita menjalankan fungsi direction, motivation, and guidance kita, yaitu menggunakan pendekatan logis dan juga pendekatan perasaan, gitu ya, atau pendekatan manusiawi. Karena yang kita hadirkan adalah yang kita hadapi adalah manusia, gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang mesti kita sadari juga selain 3 fungsi kepemimpinan sehari-hari, gitu kan ya, area-area mana yang perlu diberikan perhatian yang menuntut kepemimpinan kita. Ini yang penting sekali juga perlu kita sadari. Yaitu antara lain, silakan Mbak Esa. Ya. Yang pertama adalah pahami Anda ini adalah pengembang strategi. Artinya, ketika Anda menggunakan direct leadership Anda, membantu mengembangkan anggota tim Anda, maka salah satu yang Anda perlu fokuskan adalah bagaimana memfasilitasi anggota tim Anda agar mereka mampu menjadi pengembang strategi. Anda pastikan. Ya, jadi ketika Anda mendapatkan amanah untuk mencapai KPI yang harus Anda capai di unit Anda, gitu kan ya, maka Anda nggak mungkin bekerja sendirian, tapi Anda diberikan keleluasaan, kesempatan oleh perusahaan Anda untuk menggunakan sumber daya yang ada, salah satunya anggota tim Anda. Ya, maka inilah yang Anda harus tularkan melalui peran direction, motivation, and guidance yang Anda untuk Anda tularkan cara Anda mengembangkan strategi kepada anggota tim Anda. Ini membutuhkan kepemimpinan Anda. Oke. Yang kedua adalah ya, keselarasan organisasi atau unit Anda itu juga menjadi concern-nya Anda. Oke, artinya apa? Ya, concern kita bersama di dalam perusahaan itu kan adalah bagaimana membantu perusahaan kita untuk tumbuh sebagaimana yang diinginkan, gitu kan? Nah, pertumbuhan itu tentunya membutuhkan keselarasan antara satu departemen dengan departemen yang lainnya. Oke. Maka salah satu kewajiban Anda adalah bagaimana Anda bisa menghadirkan pemahaman ya kepada unit Anda, direct report Anda, di mana menjaga keselarasan antara unit Anda yang Anda kelola bersama anggota tim Anda dengan unit yang lainnya. Disinilah makna organizational developer. Bagaimana lewat kepemimpinan langsungnya Anda kepada direct report Anda, komunikasi yang nanti Anda bangun adalah bagaimana Anda mengarahkan supaya anggota tim Anda membangun hubungan yang harmonis dengan tim-tim yang lain, dengan divisi lain, ya, menghadirkan ya kebutuhan bersama yang harus dipikirkan untuk dipenuhi gitu. Ini sehingga kehadiran Anda lewat direct leadership Anda tidak mempengaruhi anggota tim Anda menciptakan konflik ya yang hadir antara unit Anda dengan unit lainnya. Ini jangan gitu. Karena tapi dengan direct leadership-nya Anda bisa menjadi organisasi yang menciptakan keselarasan dengan organisasi yang lainnya. Oke. Yang ketiga, Anda tuh hadir sebagai knowledge manager. Artinya, ya, kehadiran Anda itu diminta oleh perusahaan untuk bisa memberdayakan anggota tim dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, berdasarkan pengalamannya Anda akan banyak sekali mengenal proses bisnis di perusahaan Anda seperti apa. Nah, lewat kepemimpinan Anda, yaitu lewat arahan Anda, dorongan Anda, dan paduan Anda, maka menjadi kewajiban Anda mengisi knowledge dari anggota tim Anda. Oke, itu adalah area-area yang Anda harus berikan perhatian lewat direct leadership-nya Anda. Yang keempat adalah bagaimana Anda gitu ya sebagai seorang leader untuk direct report Anda bisa menciptakan keselarasan di dalam unitnya Anda sendiri, di antara anggota timnya Anda, direct report-nya Anda. Ya, di mana Anda juga harus memikirkan karir mereka, bagaimana lewat kepemimpinan Anda bisa menjadi corong, ya, bisa mempromosikan anggota tim Anda untuk bisa dilihat oleh ya main stakeholder-nya Anda, atasan Anda langsung, atau mungkin manajemen secara langsung bahwa Anda punya anggota tim yang luar biasa berkualitasnya dan Anda ingin mereka dipromosikan. Ya, di samping itu juga ya
Anda juga harus punya ya di bawah kepemimpinan Anda harus juga bisa memberdayakan anggota tim lainnya ya yang ada di bawah kendali Anda, dia bisa belajar pelan-pelan untuk ngambil keputusan. Sehingga ya di dalam praktek kepemimpinan Anda melibatkan mereka untuk berani mengambil keputusan sambil Anda kemudian tetap memastikan, tetap memonitor. Tetapi untuk memberdayakan mereka sebagai orang yang berani ngambil keputusan, ya Anda coba berikanlah kesempatan-kesempatan itu tentunya dengan pengawasan Anda. Dan yang terakhir, area yang perlu Anda perlihatkan lagi juga perhatiannya adalah kinerjanya mereka. Bagaimana Anda harus hadir sebagai performance generator. Bagaimana Anda lewat kepemimpinan langsungnya Anda kepada direct report Anda bisa mendorong anggota tim Anda kinerjanya meningkat dari waktu ke waktu. Gitu. Oke. Itu teman-teman yang perlu kita sadari teman-teman. Oke. Jadi banyak sekali yang kalau saya lihat bahwa area-area ini seringkali mungkin belum tahu, belum mengenal sehingga tidak sadar, atau mungkin sudah tahu tetapi yang menjadi concern adalah bagaimana kemudian membumikannya, mempraktekkannya, ya. Nah, apapun nih teman-teman, apapun yang kita sudah sadari, ya, kalau kita ingin tadi, ya, yang pertama adalah bagaimana bisa menjadi sosok yang bisa memimpin secara langsung, bagaimana kita bisa menghadirkan proses memberdayakan pihak lain, bagaimana keseharian kita bisa menjadi orang atau leader yang bisa menjalankan fungsi kepemimpinan harian itu secara efektif, dan juga bagaimana kita bisa menjalankan job desk sebagai leader ini kita bisa penuhi, ya. Maka yang perlu kita perkuat dulu adalah bagaimana kita secara pribadi menjadi sosok leader yang efektif. Apa sih yang bisa kita maknai yaitu menjadi sosok leader yang efektif? Yaitu sosok yang secara personal gitu kan ya bisa mencapai tujuan kita. Apa itu tujuannya? Yaitu tadi job desk kita terpenuhi, bisa menjalankan, kemudian fungsi sebagai seorang leader kita bisa jalankan tiap hari, kemudian proses memberdayakan hadir setiap harinya, kemudian kepemimpinan secara nyata gitu kan ya, di mana saya berkomunikasi dengan anggota tim saya, berkomunikasinya terbuka, dialog, memberi kesempatan mereka, ya kemudian melibatkan pikiran mereka, itu bisa kita jalankan. Ini yang harus kita bangun dulu. Nah, butuh apa? Butuh apanya itu adalah yang satu pertama adalah butuh komunikasi yang efektif dulu teman-teman, mau tidak mau itu jadi ruhnya. Inilah yang sebetulnya membuat seorang leader dipandang oleh direct report Anda sosok yang bisa memanusiawikan bisnis. Artinya apa? Ya, kita akan dilihat sebagai sosok yang bicaranya bisnis tapi dengan pendekatan yang manusiawi. Itu yang sebetulnya perlu kita bangun di dalam yang namanya direct leadership. Itu. Nah, pendekatan yang biasa saya lakukan itu adalah pendekatan persona. Jadi pendekatan persona itu mengatakan kalau Anda mau memiliki komunikasi yang persuasif untuk kepentingan direct leadership-nya Anda, maka yang pertama adalah Anda kuasai apa yang Anda sampaikan, yaitu kemampuan Anda paham tentang knowledge yang Anda mau bicarakan, kemudian Anda juga punya pengalaman, yaitu technical ability, dan yang ketiga adalah people skill. Nah, tiga faktor inilah sebetulnya mengekspresikan makna bahwa gitu kan ya, komunikasi yang persuasif dari seorang direct leader itu adalah komunikasi yang kuat apa yang mau kita sampaikan dan bagaimana menyampaikannya. Ya, tapi yang perlu kita pahami, apa yang mau kita sampaikan, kontribusi terhadap daya persuasif Anda di direct leadership-nya Anda, itu ternyata 20%. Tetapi people skill, gitu kan ya, kontribusinya terhadap ya persuasifnya Anda dalam direct leadership-nya Anda, itu 80%. Gitu. Oke, nah inilah yang membuat Anda pada akhirnya bisa dilihat sebagai sosok yang bisa memanusiawikan bisnis. Gitu ya. Bicara tetap bisnis, tetapi tetap dengan pendekatan manusia. Ya, manusiawi. Artinya kita bukan cuma dominasi ngertiin orang, tetapi melupakan yang namanya bisnis, tetapi kita adalah termasuk orang yang bisa menyelaraskan bicara bisnis dan bicara manusia itu selaras. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, nah apalagi yang mesti kita perhatikan nih supaya kita menjadi direct leader yang efektif gitu kan ya, maka kita harus bisa juga punya pemahaman nih ya, Anda harus hadir ya di dalam direct leadership-nya Anda bahwa Anda adalah orang yang bisa percaya dengan anggota tim Anda, maka disebut yang namanya trust builder di sini. Oke, ya. Gimana caranya saya gitu ya, setiap saat ada persoalan apapun, ada tantangan apapun,
untuk kebutuhan apapun. Saya bicara dengan direct report saya ini akan percaya sama saya, dia akan terbuka dengan saya, dia akan berdialog dengan saya, dia kemudian akan mau terlibat dengan saya, mengeluarkan pemikiran, perasaannya gitu kan ya. Maka ya Anda harus bicaranya adalah sebagai orang yang satu hadir membuat dia nyaman dulu teman-teman. Ya, yaitu sebagai trust builder, hadir nyaman dulu. Oke. Kemudian yang kedua, ya, kita bisa dilihat oleh direct report kita sebagai sosok leader ya yang dianggap bisa membantu dia menemukan solusi-solusi untuk memecahkan persoalan. Oke, ya. Dan yang ketiga, ya, kita bisa dilihat sebagai seorang leader oleh direct report kita adalah orang yang bisa situasional, bisa artinya bisa menyelaraskan perbedaan-perbedaan yang ada, baik perbedaan dalam cara pandang maupun perbedaan di dalam sikap atau perilaku. Dan pada akhirnya kita bisa juga dilihat sebagai seseorang yang bisa dipandang oleh direct report kita sebagai leader yang bisa memperhatikan kepentingan atau kebutuhan kedua belah pihak. Itu tidak dilihat sebagai orang yang hanya memikirkan kebutuhan dirinya sebagai seorang leader, tapi tidak memperhatikan kebutuhan direct reportnya. Nah ini yang Anda harus bangun nih teman-teman gitu loh ya untuk menjadi pribadi sosok seorang leader yang yang efektif gitu sehingga bisa menjalankan praktek direct leadership yang membumi gitu teman-teman. Oke, ya. Oke, gimana caranya nih? Makanya ini perlu kesadaran diri yang tinggi dan perlu lihat blind spot nih teman-teman. Ini yang bisa saya sharing dari pengalaman pribadi saya yang membuat orang bisa berubah dengan cepat sekali dan kemudian menyadari praktek-praktek yang tidak efektif. Nomor satu nih, jangan judgmental teman-teman. Ya, jangan judgmental kalau kita berinteraksi dengan anggota tim kita, direct report kita. Pasti kalau Anda hadir dengan judgmentalnya Anda, cara berinteraksinya, maka itu akan membuat proses direct leadership Anda menjadi tidak efektif sama sekali. Anggota tim Anda, direct report Anda tidak bisa melihat kepemimpinan langsung Anda, apa yang Anda inginkan, apa yang sebetulnya Anda sedang arahkan atau sedang dorong dari dorong kepada direct reportnya atau apa yang sedang Anda berikan panduan. Mereka nggak akan bisa lihat itu. Kenapa begitu? Karena kalau komunikasi seorang leader itu kebanyakan judgmental itu punya makna, itu tidak lain adalah menghakimi, menilai, gitu ya. Menghakimi dan menilai itu bisa menyebabkan reaksi kita kepada anggota tim kita berubah. Dan inilah yang akan mempengaruhi hasil akhirnya nanti di dalam direct report kita. Ya, oleh karena itu sangat disarankan ketika kita ingin mempraktekkan direct leadership kita kepada direct report kita, ya, maka ya yang perlu Anda pahami itu adalah pahami fakta-fakta yang hadir yang ada di direct report Anda. Jangan pakai pendekatan judgmental. Ya, karena kalau Anda memahami, melihat langsung fakta-fakta yang ada di dalam direct report kita, maka yang akan keluar itu adalah pemahamannya Anda, memahaminya Anda. Oke, mari kita bedakan antara yang namanya komunikasi judgmental sama komunikasi yang lebih deskriptif, yaitu komunikasi berdasarkan fakta aja, gitu ya. Ya, judgmental itu menilai sehingga mendorong kita pada akhirnya mengelompokkan orang menjadi ini orang yang mudah, ini orang yang sulit, atau mengelompokkan orang menjadi ini orang yang bagus, ini orang yang jelek gitu ya. Sehingga membuat kita akhirnya mengelompokkan diri kita dalam melihat orang menjadi suka dan tidak suka. Nah, ini membuat direct leadership-nya Anda menjadi sangat-sangat tidak efektif dan tujuan akhir Anda memberdayakan mereka tidak akan jalan. Oke? Ya. Oleh karena itu, ya, judgmental ini membuat kita akhirnya sering memberikan cap atau label seperti yang tadi saya bilang, gitu kan ya. Dan judgmental ini mendorong kita akhirnya komunikasi menjadi komunikasi yang tidak waras kalau boleh saya bilang, karena dipenuhi dengan komunikasi emosi. Orang-orang yang komunikasinya emosi bisa jadi karena rasa tidak suka, rasa kemudian melihat dia buruk, melihat dia kemudian susah diatur, gitu kan ya. Maka tidak bisa berpikir kritis. Kalau sudah tidak bisa berpikir kritis, logis, ya dia tidak akan bisa berpikir kreatif seorang leader. Akhirnya dia mengalami buntu, nggak punya cara bagaimana untuk mempengaruhi anggota timnya, gitu kan ya. Jadi akhirnya yang ada adalah komunikasi yang lebih dominan, lebih menekan. Ikuti aja apa yang saya mau begitu. Nah ini menjadi kepemimpinan yang menjadi tidak memberdayakan pihak lain gitu kira-kira. Dan komunikasi judgmental ini komunikasi yang mendorong seorang leader itu ya pada akhirnya seringkali defensif. Ketika seorang leader defensif, maka tanpa disadari Anda memberikan pengaruh menjadi apa? Menjadi memberikan pengaruh defensif kepada anggota tim Anda. Oke. Ya, oleh karena itulah maka komunikasi
Persuasif itu membutuhkan komunikasi understanding, komunikasi yang fakta, komunikasi yang mendorong Anda untuk mengelompokkan perilaku, sehingga dengan perilaku ini memberikan informasi akurat tentang direct reportnya Anda. Dengan informasi yang akurat tentang direct reportnya Anda, maka Anda diberi informasi tentang bagaimana sebaiknya saya menyikapinya, gitu ya, sesuai dengan perilakunya. Inilah yang membuat Anda berpikirnya menjadi berpikir atau berkomunikasi secara logis kreatif, gitu teman-teman ya, sehingga membuat Anda selalu bersama dengan direct report Anda ya, memikirkan ya cara-cara lain yang bertumbuh seperti apa, berusaha untuk melihat secara jernih gitu kan, apa yang kita mau bersama dan bagaimana mencapai itu secara bersama-sama, kurang lebih begitu teman-teman. Oke, itu yang pertama teman-teman. Oke. Oke, nah setelah Anda punya fondasi gitu kan ya, bahwa direct leadership membutuhkan komunikasi yang tidak judgmental dari Anda. Maka yang kedua adalah Anda perlu membangun kepercayaan dengan anggota tim Anda. Silakan Mbak Isa. Yang dengan yang namanya empati, maka dengan demikian dengan empati, maka Anda ini sebetulnya diminta gitu kan ya, untuk bisa menghadirkan diri Anda ya, ekspresi yang apa namanya, mencerminkan bahwa apa yang disampaikan oleh direct report Anda adalah hal yang penting juga buat saya. Oke. Nah, itu bahasa tubuh penting banget teman-teman. Oke. Dan yang kedua ya, kalau Anda ingin membahas sesuatu dan kemudian kehadiran Anda tidak dilihat sebagai ancaman oleh anggota tim Anda, oleh direct report Anda, maka ya Anda harus bisa mencairkan dulu ya suasana di dalam setiap kali berkomunikasi dengan anggota tim Anda. Dan cara mencairkan suasana itu beda-beda teman-teman antara satu anggota tim Anda dengan tim yang lain. Anda juga berbicara harus fokus, konsentrasi gitu kan ya. Kemudian Anda juga kalau berbicara juga harus kemudian mengekspresikan komunikasi yang terbuka, dalam arti ya ketika anggota tim Anda membicarakan satu persoalan, Anda kemudian menginterupsinya dengan cara yang pas, kemudian menyampaikan kembali apa yang Anda udah pahami dan mempersilahkan lagi dia untuk melanjutkan pembicaraannya gitu kan ya. Dan sampai kemudian di dalam proses berdialog ya secara terbuka, melibatkan mereka berpikir, melibatkan mereka juga apa namanya, mencarikan solusi bersama-sama, maka kepiawaian Anda di dalam berkomunikasi dengan direct report menggunakan yang namanya questioning skill itu diperlukan. Silakan Mbak Isa. Ya, sehingga dengan demikian inilah yang nanti Anda harus praktekkan teman-teman ya. Dan ini ada satu apa namanya, praktek tersendiri yang untuk meningkatkan kompetensi Anda teman-teman, sehingga Anda akan dilihat oleh direct report Anda memiliki direct leadership yang asertif jadinya teman-teman. Yaitu apa? Orang yang bisa menyampaikan gitu persoalan secara langsung ya, persoalan secara lugas, dan selalu membawa gitu ya direct report Anda untuk berpikirnya bertumbuh gitu teman-teman. Oke. Nah, yang berikutnya pastinya ketika Anda ya berhadapan dengan anggota tim Anda yang berbeda-beda gitu kan ya, maka Anda perlu sekali ya, maka Anda perlu sekali apa? Maka Anda perlu sekali punya tingkat kelenturan atau fleksibilitas sebagai seorang leader gitu ya, sehingga Anda akan dilihat oleh anggota tim Anda adalah leader yang situasional gitu ya. Inilah yang membuat direct leadership Anda bisa dilihat oleh orang lain atau direct report Anda adalah leader yang bisa apa namanya, bisa diterima oleh siapa saja gitu ya, karena Anda punya cara bagaimana Anda bisa situasional kepada direct report Anda yang 1, 2, 3, 4 gitu, karena situasional Anda. Nah, ini disebabkan tidak lain karena fleksibilitasnya Anda. Silakan Mbak Aisyah. Fleksibilitas itu apa? Tidak lain adalah Fleksibilitas itu adalah tingkat keterbukaan seseorang sebetulnya teman-teman ya, tingkat keterbukaan seseorang terhadap yang namanya perubahan cara pandang, perbedaan cara pandang, dan juga untuk apa namanya, keinginan yang kuat dari diri kita sebagai leader untuk bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anggota tim kita atau direct report kita. Silakan Mbak Isa. Oke. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah persoalan itu akan selesai, akan tuntas gitu kan ya, lewat kepemimpinan Anda kalau Anda ya bisa menyelaraskan adanya perbedaan, tapi juga menyelaraskan apa yang dibutuhkan oleh
direct report Anda. Misalnya direct report Anda di dalam memecahkan persoalan, sebetulnya dia butuh sekali yaitu kelengkapan data misalnya. Maka Anda pun gitu kan ya akan hadir di depan dia ya untuk kemudian menawarkan kira-kira data apa yang bisa dibantu oleh Anda gitu kan ya atau dicarikan solusinya oleh Anda agar kebutuhan dia itu bisa terpenuhi. Itu yang namanya win-win solution tuh teman-teman gitu kira-kira. Sehingga dengan demikian Anda mungkin sebagai leader juga sadar ada resiko yang dihadapi oleh Anda ketika Anda mau memberdayakan anggota tim Anda. Resikonya apa? Yaitu resikonya membantu anggota tim saya agar dia kemudian ya kebutuhannya terpenuhi, misalnya kebutuhan data sehingga Anda bisa kemudian mungkin meluangkan waktu untuk menghubungi unit lain karena lewat pengaruh Anda, lewat campur tangan Anda, orang unit lain bisa segera mengeluarkan data yang dibutuhkan oleh tim Anda. Itu yang namanya fleksibilitas, teman-teman. Plus juga gaya komunikasi dengan anggota tim Anda. Sehingga dengan empati Anda dan fleksibilitas Anda, apapun gaya kepemimpinan Anda, itu akan fit dengan gaya komunikasi direct report Anda yang berbeda-beda. Oke? Ada di antara kita gaya kepemimpinannya, ya kalau berdasarkan pendekatannya persona, ya ada gaya kepemimpinan seorang promotor, dia sangat kreatif sekali, maka saya bisa bilang dia adalah kreatif leadership. Yang dibicarakan itu adalah kreativitas, ya membicarakan tantangan. Jadi bawaannya tuh di dalam berkomunikasi dengan anggota timnya atau direct reportnya itu adalah banyak menantang gitu loh, ya cara berkomunikasinya. Tapi ada juga gaya kepemimpinan facilitator, yaitu lebih banyak melayani. Ya, yaitu apa? Leader-leader yang kepemimpinan melayani ini sangat perhatian sekali kepada anggota timnya gitu ya. Dia kehadirannya ingin memberikan manfaat bagi anggota timnya. Tapi juga ada gaya kepemimpinan yang analitik. Ya, ini lebih menekankan kepada transaksional leadership karena biasanya gaya kepemimpinan yang analitik gitu kan ya adalah leader-leader yang sangat menekankan kepada proses dan kepatuhan ini ya. Jadi akan dibicarakannya kan adalah apa ini sesuai aturan dan sebagainya. Sementara controller, gaya kepemimpinan transformasional, yaitu dia sangat menekankan kepada yang namanya pertumbuhan hasil ya terus kemudian kualitas gitu. Nah ini kalau kita nggak sadari gaya kepemimpinan kita seperti apa ya ini akan konflik dengan nanti gaya komunikasi ya direct report kita atau anggota tim kita. Tapi yang jelas kalau kita bicara bahwa kehadiran kita sebagai seorang leader adalah membawa pertumbuhan, maka saya meyakini bahwa kita bisa belajar dari gaya komunikasi orang yang berbeda-beda, yaitu dari promotor, fasilitator, analitik, dan controller. Artinya kita bisa belajar menjadi seorang leader yang bisa membawa pertumbuhan, itu satu, harus kreatif, kedua, harus bisa melayani, membantu anggota timnya, ketiga, ya concern dengan proses, concern dengan yang namanya aturan, dan yang keempat adalah ya memberikan perhatian kepada yang namanya progres hasil gitu ya produktivitas itu harus ada di diri kita. Nah ya kalau kita tidak paham bahwa anggota tim kita punya plus dan minus ya bisa jadi kepemimpinan direct leadership kita menjadi sangat tidak efektif, empowerment tidak terjadi ya dengan pendekatan yang kami punya gitu kan ya bahwa tim kita ada yang plusnya orangnya kalau diajak bicara bergairah, antusias, idenya banyak ada. Tapi kita juga sadar umumnya orang-orang yang seperti itu kadang-kadang suka tidak detail, suka tidak rinci di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini yang nanti mesti dibicarakan, gimana ngatasinnya, bagaimana dia bisa memperbaiki diri pakai direct leadership. Demikian juga facilitator dan juga dengan analitik dan controller masing-masing punya plus dan minus. Maka kehadiran Anda gitu kan ya dengan direct leadership-nya Anda, bagaimana komunikasi yang dibangun antara Anda dengan direct report-nya Anda bisa memberdayakan kekuatan direct report Anda tapi juga sekaligus membantu dia mengatasi kelemahan yang dia punya. Ya, jadi caranya gimana? Biar saya bisa terlatih direct leadership saya, yaitu adalah memanfaatkan adanya leadership opportunity, teman-teman. Apa itu leadership opportunity? Oke, silakan Mbak Isa. Leadership opportunity itu tidak lain adalah ya, bukan ini Mbak Isa. Satu lagi. Ada nggak Mbak Isa? Yes, ya. Leadership opportunity ini adalah yaitu apa? Interaksi atau perbincangan antara Anda dan anggota tim. Ya, perbincangan ini bisa di antara sesama anggota tim yang memerlukan intervensi Anda. Maksudnya gimana? Tiap hari, kalau Anda punya yang namanya direct report, maka sesungguhnya tiap hari Anda berhadapan dengan yang namanya leadership opportunity. Kesempatan Anda untuk mempraktekkan dan menguatkan direct leadership Anda. Jadi leadership opportunity itu adalah bentuk dari interaksi atau percakapan yang bisa saja muncul antara Anda dengan direct report Anda. Atau ya bentuk percakapan yang Anda dengar antara sesama anggota tim Anda. Di mana bentuk percakapan ini membutuhkan intervensi Anda. Oke, contoh begini. Ya, kalau misalnya Mas Novian punya anggota tim, gitu kan ya, ternyata anggota tim Anda termasuk orang yang tidak banyak bicara.
Oke, orang yang nggak mau mengganggu leadernya, jadi lebih banyak diam. Oke, maka kalau Anda ingin mempraktekkan direct leadership Anda lah yang datang kepada anggota tim yang seperti itu dan kemudian mengajak bicara. Oke, sehingga di dalam waktu proses pembicaraan itu ada nggak hal-hal yang kelihatannya perlu intervensi saya sebagai seorang leader. Oke, tapi kalau Anda punya anggota tim yang very proaktif, sangat aktif, nggak diminta aja dia akan selalu menghubungi kita, menyampaikan ada persoalan atau menyampaikan adanya tantangan atau peluang gitu kan ya, maka Anda akan dengarkan dan kemudian akan Anda lihat ya apakah ada hal-hal yang perlu intervensinya Anda. Kalau ternyata anggota tim saya itu adalah orang yang kreatif seperti promotor, orang yang antusias gitu kan ya, menyambut kesempatan-kesempatan gitu kan ya, maka mungkin Anda akan kemudian ya melemparkan kepada dia ya apa yang bisa kamu lakukan dengan menyambut peluang ini. Jadi bukan kita yang ngambil keputusan, tapi dia yang ngambil keputusan dengan ya inisiatif yang kita berikan kepada dia. Itu yang sebetulnya nanti bisa kita praktekkan memperkuat direct leadership-nya Anda. Tapi kalau ternyata orang ini nggak mampu, gitu kan ya, sudah diberi kesempatan tapi ternyata nggak mencapai target, ya, Anda melihat, maka buru-buru Anda intervensi, ya, intervensinya, ya, membutuhkan peran apa dari Anda, ya, membutuhkan peran dari Anda sebagai seorang coach, karena Anda yang harus nanti membimbing dia, memandu dia, kasih masukan dia, gitu, ya. Tapi kalau ternyata sudah dikasih kesempatan, sudah dibimbing, ternyata dia memberikan pengaruh negatif kepada lingkungan dan juga punya pengaruh terhadap kinerja gitu kan ya, maka disitulah intervensi Anda sebagai pengambil keputusan, decision maker. Jadi dengan demikian direct leadership gitu ya, silahkan Mbak Aisyah ya, itu prakteknya bisa macam-macam teman-teman gitu kan ya, prakteknya bisa macam-macam. Silahkan dulu Mbak Aisyah, bukan yang ini. Oke. Oh ya, nggak apa-apa, balik lagi dulu deh, balik lagi. Oke ya. Direct leadership yang Anda akan efektif, akan kuat, kalau tadi Anda memahami tugas tanggung jawab Anda dengan kuat, Anda punya people skill, yaitu komunikasi yang persuasif, dan Anda bisa selalu hadir, gitu kan ya, untuk tidak membuat timnya Anda tidak merasa terancam. Oke, nah 3 komponen ini gitu kan ya, konteks, people skill, dan personal authenticity yang tadi saya bilang gitu kan ya, maka ini akan membantu Anda mempraktekkan direct leadership Anda gitu kan ya, dengan memanfaatkan leadership opportunity yang Anda jumpai sehari-harinya gitu. Dan sehingga dengan demikian peran Anda di dalam direct leadership akan bermacam-macam ya. Apakah satu sebagai yang namanya inisiator yang memberi kesempatan kepada anggota tim Anda, atau sebagai seorang coach gitu ya, karena dia harus dipandu untuk diselaraskan mungkin karena hasil yang diharapkan belum tercapai, atau pada akhirnya ya memang Anda yang harus mengambil keputusan untuk kemudian Anda tentukan apakah orang ini gitu kan ya mau dipromosikan atau mau kemudian tidak dikasih bonus ataukah kemudian dipindah tugaskan, tapi keputusan itu akan membuat Anda menjadi leader yang fair karena Anda melakukan sehari-hari direct leadership Anda. Demikian kira-kira Mas Novian, kita bicara tentang direct leadership, sehingga dengan satu kesimpulan bahwa direct leadership ternyata membutuhkan kemampuan analytical-nya Anda, ya, critical thinking-nya Anda, dan juga people skill-nya Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena inilah yang sehari-hari kami lakukan gitu ya di dalam memberdayakan pihak lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Nan. Oke, ini karena waktu juga Mbak Nan masih ada beberapa Ya. pertanyaan, tapi karena waktu juga mohon maaf teman-teman yang belum sempat terbacakan atau terlewatkan pertanyaannya, eh, karena waktu juga kita harus menyudahi event yang luar biasa ini. Oke, kita mulai dengan acara penutup. Mas Aldo izin. Oke, sekali lagi teman-teman, event ini free alias gratis alias tidak berbayar. Namun jika teman-teman ingin memiliki sertifikat, kemudian materinya yang tadi daging semua isinya, lalu ada 3 e-book ya, ada 3 e-book juga yang relevan dengan event di pagi hari ini. Teman-teman tinggal foto barcode-nya, ada barcode di foto nanti akan terkoneksi ke Mas Alfon atau ke Mas Aldo untuk sedikit berinvestasi sebanyak Rp150.000 saja dan mendapatkan 3 item tadi ya. Sekali lagi yang ingin berinvestasi silakan foto barcode-nya dan terkoneksi nanti dengan Mas Aldo. Oke, next Mas. Nah ini 3 e-booknya, teman-teman juga bisa dapat 3 e-book ini dan ada waktu untuk baca-baca menjelang libur panjang ya, Natura ya. Natal, tahun baru ya.
Nataru, sorry kok kebalik ya, Natura. Oke, next. Nah, tak ada gading yang tak retak, kita butuh feedback atau masukan dari teman-teman terkait event pagi hari ini. Silakan foto barcode-nya dan evaluasi kalau ada yang kurang-kurang, kira-kira di mana kurangnya, sehingga kita bisa melakukan perbaikan ke depannya. Jadi sekali lagi, jika ada kekurangan atau di foto barcode-nya dan isi kira-kira masukannya seperti apa untuk event kita yang hari ini. Oke, next Mas. Nah, ini juga ada barcode bagi teman-teman yang ingin tahu NQA itu apa. Ini akan ngelink ke semua sosial media NQA. Silakan dipelajari, mungkin ada produk-produk yang inginkan atau ada pelatihan-pelatihan khusus yang diinginkan. Atau teman-teman ingin bertemu dengan Mbak Nani untuk event yang sifatnya offline, kita juga bisa lakukan ya. Kira-kira modulnya apa dan ingin ketemu langsung dengan Mbak Nani, ini coach kita yang cantik dan luar biasa ini. Nah, tinggal infokan ke kita dan bisa nanti cek ke Mas Aldo ya, kira-kira yang materinya apa yang diinginkan. Oke. Oke, saya rasa cukup. Mbak Nani mungkin ada kata penutup, Mbak Nani? Atau ada pantun mungkin yang ingin dibacakan? Silakan, Mbak Nan. Pantun ya, aduh biasanya pantun. Pantunnya gini aja deh. Pagi-pagi minum jamu Ah, supaya kuat dan bertenaga. siap. Cakep. Janganlah kita menuntut ilmu karena ilmu nggak salah gitu. Kalau misalnya Anda udah menuntut ilmu tetapi udah nggak menimba ilmu tapi nggak jadi-jadi ya karena salahnya Anda nggak mempraktekkan. Mudah-mudahan ini merupakan pantun, jangan menyalahkan ilmu ya karena yang disalahkan adalah Anda yang nggak praktek kali gitu ya, Mas Sofian gitu. Oke, thank you Mbak Nan, thank you coach kita sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi amal jariah buat coach kita yang luar biasa, Mbak Nani. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya. Sampai ketemu di minggu depan ya, di acara yang sama dan jam yang sama. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.